Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu panic disorder ya. Jadi panic disorder ini satu rangkaian dengan apa yang sudah kita pelajari, yaitu anxiety disorder ya. Terima kasih pada penerima kelola yang sudah memfasilitasi Zoom meeting ini. Perkenalkan, nama saya Ari, saya sebagai master trainer dan master coach di sini. Ya, kita sudah jauh ada di panic disorder. Minggu depan kita akan belajar neurosemantik, dan yang ditunggu-tunggu 26 tentang basic NLP ya. Jadi kita akan belajar tentang perubahan mindset melalui 4 pintu. Makanya diharapkan diulang lagi, lihat YouTube-nya basic NLP 1 sampai 4 ya, tanggal 27 tentang meta program ya, bagaimana kita memotivasi diri kita atau orang lain melalui teknik NLP, pemrograman bawah sadar ya. Dan yang penting juga tanggal 31 Januari adalah goal setting ya. Setiap orang harus punya goal ya, harus punya tujuan bagaimana kita secara sistematis membuat goal dan bagaimana memprogram ke bawah sadar kita untuk memudahkan dalam pencapaiannya. Nah, sekarang istimewanya kita semuanya kita libatin ya. Kita hari ini kita belajar tentang pola pikir, pola perilaku ya, pola ucap dan pola energi, karena di sini mencakup semuanya untuk yang panic disorder ini. Nah, seperti biasa mirip seperti anxiety ya, panic berada pada posisi reptilian ya, saat dia tertekan ya, ketakutan ya, dan sebagainya, seperti depresi juga dia posisinya ada di reptilian. Makanya respon alamiahnya ya, kalau dulu adalah kita belajar dalam kecemasan ya, dan sekarang adalah bagaimana perilakunya dia menimbulkan rasa panik dan perilaku sehingga bereaksi yang berlebihan ya. Nah, yang membedakan dengan anxiety disorder, panik ini ada unsur rasa takut ya, rasa takut. Nah, jadi nanti kita fokusnya, makanya kalau yang sudah baca-baca materi saya, nah ini kesimpulannya adalah dengan rasa takut dan energi kita gunakan adalah energi kedamaian. Itu yang jauh berbeda. Jadi kita tidak menggunakan energi cinta, energi syukur apa-apa. Nah, kita mampir ke energi kedamaian dulu ya, karena asalnya dari rasa takut ya. Nah, ini membedakan. Nah, jadi sebelumnya kita stres ya, mengendap yang menjadi depresi. Nah, sekarang stres fear ya, mengendap menjadi cemas ya, sesuai tadi ya, semakin takut dan semakin cemas dan akhirnya panik. Nah, inilah cikal bakal dari panic disorder ya. Nah, caranya sama mirip dengan anxiety disorder. Kita harus melakukan break state ya. Jadi ketakutan itu tidak dibiarkan terus-menerus dan mendalam, seperti itu juga stres ya. Nah, teknik yang paling tepat ya, yang semuanya tetap bisa, tapi yang paling disarankan adalah tentang kedamaian ya, kedamaian pikiran dan kedamaian hati ya, mindfulness. Nah, itu adalah teknik yang paling cocok untuk ini. Oke, nah, ini kesimpulan dulu ya. Memang tetap ada unsur depresi yang lainnya ya, kumulatif. Ya, tapi yang membedakan adalah dia dari energy force-nya ketakutan. Ya, kita pernah belajar energy acceptance, makanya kita pindahkan dulu. Kita naikkan menjadi acceptance, baru nanti kita energi kita naikkan menjadi energi damai, peace. Jadi inilah garis besarnya skenario yang akan kita lakukan. Ya, jadi untuk panic disorder itu terapinya adalah damai. Ya, cuman kita belum tahu ya berapa lama dan berapa intens kepanikannya itu. Nah, jadi inilah definisinya ya. Jadi perbedaannya adalah untuk anxiety yang sudah kita pelajarin, ciri khasnya adalah kecemasan. Nah, sedangkan panik adalah dari perasaan takut ya. Dan kadang-kadang intens ya, cuman serangannya ini tidak banyak ya. Nah, jadi kalau lihat yang poin kedua ya, pemicu jelas ya. Kalau ada anxiety, cuman anxiety itu cenderung lebih lama ya. Kadang-kadang jam-jam, berminggu-minggu, berdebar-debar ya, dan sebagainya. Nah, kalau panik itu kecenderungannya singkat ya, muncul tiba-tiba. Kadang-kadang 5 menit, kadang 10 menit ya. Dalam
kondisi yang lebih keparahan yang lebih tinggi, dia bisa lebih dari 10 menit ya. Nah, dan beberapa kasus bisa mengendap bisa sepanjang hari gangguan panik. Ya, tapi walaupun cuma 10 menit ini bisa berbahaya gitu ya. Nah, jadi yang panik ya, saya pernah cerita teman saya menangani teman saya yang di grup ini juga ada tinggal di Romangun. Kalau nyetir itu lagi tiba-tiba panik, hati-hati ya, bisa mencelakakan diri sendiri atau mencelakakan orang lain ya, bisa black out ya, gelap, atau langsung nginjak pedal gas, gitu kan. Jadi dia walaupun cuma berapa menit atau berapa detik ya, itu cukup membahayakan panic disorder ini. Ya, jadi variasi gejalanya ada sedikit perbedaan ya. Kita sudah belajar yang untuk anxiety ya, sesak napas, sakit kepala, sakit dada, fisik lainnya, gangguan tidur, nyeri otot. Kenapa nyeri otot? Karena hormon serotoninnya berkurang. Ya, kekurangan hormon serotonin itu kan serotonin itu kan antidepresi ya. Jadi dia mainnya di saraf-saraf ya. Jadi saraf otak, pikiran dan saraf-saraf yang menyebar ke seluruh otot ya. Karena harusnya diredakan antidepresan, jadi dia lebih kaku, makanya terjadi nyeri otot. Nah, sedangkan kalau ini, jadi kebanyakan orang kalau takut hebat ya, takut akan mati ya, atau dia kehilangan kendali seperti tadi ya, begitu panik menyerang itu, dia lagi nyetir itu kan berbahaya ya. Dia tidak bisa mengendalikan apakah dia langsung menginjak pedal gasnya atau apa-apa dan sebagainya. Nah, jadi disebut dengan depersonalisasi. Jadi lepas dari dirinya, ya, lepas terhadap lingkungannya, dia bisa melakukan sesuatu yang tiba-tiba, ya. Jadi mirip refleks ya. Ya, ternyata ada faktor genetik juga, ya. Walaupun sekitar 3-5% untuk panic disorder. Ya, jadi hasil penelitian ada juga ya. Jadi ada keluarga ini genetik. Bisa juga kebanyakan adalah transisi kehidupan ya, perubahan dari suatu kehidupan sebelumnya ya. Tidak tadinya bersama orang tua jadi lepas, tadinya sendiri bujangan jadi berkeluarga, tadi yang biasa jadi punya anak ya, terus harus jagain, harus apa-apa ya, tadinya di ini sekarang harus udah mencukupi dirinya sendiri atau keluarganya ya gitu ya. Dan yang paling akhir adalah termasuk faktor lingkungan juga berperan terhadap penyebab panic disorder ya. Nah, ini dia yang sangat disarankan adalah ketenangan ya, kedamaian pikiran, kedamaian jiwa ya, kedamaian hati. Nah, jadi kita fokus pada emosi, pikiran, sensasi-sensasi pada tubuh, memberikan reaksi ya. Nah, jadi kita merasakan aja damai. Nah, jadi nanti di sini yang paling tepat adalah kita tentang meditasi kedamaian ya. Atau kalau kita kuantum warna, nanti kita akan bahas lagi warna hijau ya. Warna hijau identik dengan ketenangan, kedamaian dan sebagainya. Ya, jadi fokusnya kalau rasa takut sumbernya, maka praktek untuk lepas dari panic disorder adalah mindfulness ya. Kita arahnya ke kedamaian. Hanya saja kita tidak tahu berapa besar, berapa parah dari panic ini bisa diselesaikan. Jadi ya, begitu. Terus mengenai juga mengatasi stres ya. Jadi bersantai, melakukan hal yang disukai. Jadi mengurangin. Jadi di sini sekali lagi ada yang disarankan adalah meditasi ya, yoga yang arahnya ke kedamaian. Ya, jadi bukan sesuatu yang aktif ya. Berlari-lari terus apa-apa, bersenang-senang ya, bersenang-senang beda sama bahagia ya. Gonjang-gonjang di sana. Kalau panik justru tidak seperti itu. Ya, walaupun bersenang-senang joy itu energi tinggi, power ya. Tapi khusus untuk panik kita tidak menggunakan energi joy. Ya, kemudian menerima apa yang sedang terjadi. Ya, ingat kita yang sudah belajar di kelas energi resonansi ya. Mampir harus ke energi acceptance ya. Jadi harus menerima dulu ya. Saya akui bahwa saya ada begini, saya gerabak gerubuk
ya, saya orang yang panikan. Nah, jadi harus mengakui dulu, ya. Jadi itu menerima apa yang sudah terjadi. Nah, begitu kita mengucapkan atau mengakui, kita menerima, maka energi itu naik ya, dari energy force naik ke energi power acceptance. Ya, kemudian berikutnya adalah menerapkan gaya hidup sehat ya. Jadi kesehatan mental selalu ada kaitannya dengan kesehatan fisik ya. Di mana kesehatan mental itu ber, uh, berpengaruh ya terhadap hormon-hormon yang ditimbulkan. Ya, tentu saja hormon timbulkan mempengaruhi kesehatan fisik dan kesehatan perilaku ya. Perilaku kita bahagia, sedih ya, atau bereaksi yang berlebihan ya. Bahkan kita sendiri tidak bisa mengendalikannya ya. Nah, yang penting adalah dukungan sekitarnya ya. Kebanyakan orang yang gagal dalam terapi panic disorder, lingkungannya tidak mendukung. Lingkungannya justru yang kita pernah belajar racun positif ya, toxic positivity, itu biasa aja, papa juga biasa kok, itu biasa, nanti juga beres ya. Nah, seperti itu. Nah, itu sekitar itu harus mendukung untuk ke arah ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita mulai, apa itu ya? Agorafobia. Nah, agorafobia ini, ini tingkatannya lebih lagi dari sekedar panic disorder ya. Ini adalah fobia akan kepanikan itu sendiri gitu ya. Takut kalau kita panik ya. Sekali seseorang terkena panic disorder ya, atau melakukan sesuatu serangan panik atau disebut dengan panic attack ya, saat itu dia tidak sengaja menginjak gas mobil, tabrakan, dan tabrakan hebat, nah dia jadi fobia ya. Itu disebut dengan agorafobia ya, timbul seperti itu. Jadi satu kali, apalagi sampai 2 kali, lebih dalam lagi ya, seperti itu. Nah, jadi lanjutannya tingkatan lebih tinggi dari panic disorder adalah agorafobia ya. Jadi di sini setiap orang tingkatannya berbeda-beda ya. Kemudian dan tentu saja membutuhkan kerabat atau teman ya yang bisa mendukung ya untuk penderita agorafobia ya. Apalagi untuk ke tempat umum. Ya, jadi ciri-cirinya adalah dia tidak berani sendiri ya, tempat umum atau tempat terbuka ya. Rasa takut menjadi korban tindak kriminal ya. Mungkin dia pernah terjadi atau dia melihat orang lain tapi rasanya dalam ya. Nah, tadi saya bilang mengalami kecelakaan atau mungkin tertular penyakit tertentu ya yang sangat hebat, sangat dalam, dia hampir merenggut nyawanya. Nah, di situ bisa ada orang biasa saja, ada orang yang biasanya semakin dalam tingkat depresi yang terjadi, semakin dalam ketakutannya, maka semakin dalam berpeluang terkena fobia ini ya. Kemudian kehilangan anggota keluarga juga banyak ya. Kemarin saya nanganin justru kehilangan anggota keluarganya ya, dari orang tuanya ya. Gitu. Dan mengalami penyiksaan juga gitu ya dari orang tuanya. Golongan lain-lain, bulimia, anorexia, kemudian dan sebagainya. Ada gangguan otak, jadi bisa juga masalah fisik ya. Masalah fisik itu bisa karena kecelakaan, bisa dari genetis ya, bisa dari vaksin ya. Saya nggak tahu ya, kadang-kadang vaksin seperti itu ya, atau fobia jenis lain, cemas gugup, termasuk mungkin ada anggota keluarga yang menderita sama ya, agorafobia ya. Bisa karena genetika, bisa dia pernah belajar ya, oh ibunya ternyata begitu ya, nah dia jadi ikut ya, jadi ikut-ikutan panik. Nah, itu bisa juga seperti itu. Jadi apa yang dia lihat, dia copy ya. Nah, dan yang terakhir adalah mengenai hubungan ya. Oke, nah ini ya. Jadi gejala utamanya adalah rasa takut, cemas ya. Memikirkan mengalami berada di tempat yang kondisi tertentu ya, ruangan terbuka. Atau sebaliknya ruangan tertutup ya. Kebanyakan orang awalnya adalah masalah ketakutan tentang kegelapan atau sempit ya. Tapi yang ternyata ruang terbuka juga ada ya. Karena dia merasa tidak nyaman ya. Bisa merasa diperhatikan orang lain, mengancam jiwanya dan apa-apa ya. Atau dia melihat bahwa orang tuanya dikejar-kejar, akan dibunuh ya, atau apa-apa itu bisa juga. Jadi dia fobia untuk di ruang terbuka dan sebagainya. Jadi bisa ruang terbuka atau bisa ruang yang tertutup ya.
atau sendirian. Nah, jadi dia mengalami ketakutan. Nah, jadi poinnya adalah ketakutan. Nah, jelas ya. Yang sebelumnya kita belajar tentang anxiety, tentang kecemasan, ini lebih jelas tentang ketakutan. Memang ketakutannya ketakutan apa ya? Ketakutan kecelakaan, ketakutan membunuh, ketakutan tertular. Nah sekarang kan banyak nih ketakutan tertular nih. Orang nggak sadar. Sebagian kita sudah panic disorder ya. Kemudian takut berada di kerumunan orang lain ya. Kemudian gejala itu bisa hilang begitu keluar ya dari tempat yang dia takutkan tersebut. Ya. Nah, jadi ciri-ciri yang lain adalah biasanya timbul gejala fisik. Ya, jadi mirip dengan serangan panik ya, jantung terasa berdebar-debar ya, panik kan. Nafas menjadi cepat ya, nyeri di dada. Nah, nyeri di dada ini mirip dengan anxiety disorder ya. Tubuh terasa panas berkeringat ya. Tinnitus, gemetaran, mati rasa, kesemutan ya, sakit perut, diare, kesulitan menerak ya, menelan ya. Rasa ingin pingsan ya. Kenapa rasa ingin pingsan? Karena saat kita depresi berat atau stres tingkat tinggi, terjadi penyempitan pembuluh darah di kepala belakang ya, leher ya, makanya bisa blackout seperti apa. Nah itu kan berbahaya kalau kita sedang melakukan aktivitas yang berbahaya seperti mengendarai ya, atau sebagai operator yang bertugas di tempat yang sensitif ya, genset, terus apa-apa dan sebagainya. Nah, gejala kognitifnya juga seperti itu. Dia merasa bodoh ya, merasa malu ya, seperti itu. Kok dia begini orang lain enggak ya, gitu loh. Dia akan menyalahkan diri sendiri, gitu ya. Dan memandang dirinya juga lebih rendah ya, self esteemnya rendah. Kemudian dari perilaku, rasa cemas itu juga menimbulkan perubahan perilaku seperti menghindari situasi rawan ya. Nah, dia udah tahu nih rawan, jadi dia hindarin ya. Transportasi umum, antrean dan sebagainya ya. Takut untuk keluar rumah bisa jadi ya. Jadi apa-apa keluar membutuhkan teman untuk keluar. Oke, nah ini mirip, kita sudah biasa dengan gambar ini ya, sampah masuk dan sampah keluar. Nah, pada panic disorder, sampah yang masuk adalah ketakutan-ketakutan ya, ketakutan-ketakutan ya, sehingga dia anxiety ya, cemas, anxious, kemudian akhirnya menjadi panik ya. Nah, ketakutan ini tadi bisa pakai cara yang sebelumnya ya, kita break state, yang kemudian kita melakukan mindfulness ya. Nah, karena itu yang bisa kita halangin, tapi yang sudah terjadi ya kita harus buang sampahnya keluar ya. Ketakutan-ketakutan yang sudah mengendap di pikiran bawah sadar kita keluarkan ya, sampah-sampah ini ya. Oke, nah sekarang kita teknik hipnoterapinya bagaimana ya. Hipnoterapinya hampir semua sama yang sudah kita pelajarin, mirip semua, tapi ingat fokusnya adalah di rasa takut dan kedamaian ya. Nah ini jadi ciri-ciri dari panic disorder adalah inputnya adalah force tentang rasa takut ya, bukan yang lain ya, gitu loh, tentang rasa takut ya. Nah, kemarin saya nanganin yang ayahnya dikejar-kejar di ruang penjara dan meninggal di penjara. Dia tidak tahu, sehat-sehat aja di penjara meninggal. Nah itu keluarganya kemarin saya tanganin ya, seperti itu ya. Kemudian menerima ya, harus. Nah begitu dia menerima kondisi dia, itu dia energi sudah naik. Makanya kita pentingnya menerima kondisi ya. Kalau kita tidak ada pernyataan menerima kondisi ini, kita akan selalu terjebak pada energy force, energi rendah ya. Semakin digunakan kita semakin lemah, semakin negatif, semakin takut ya. Semakin takut lagi. Ingat ya tadi ada ada siklusnya ya. Nah, begitu kita menerima, naik menjadi energy force, lega ya. Nah, itu udah jadi istilahnya 00 ya. Habis itu baru kita naik lagi ke energi damai ya.
Walaupun bisa dengan energi cinta, energi senang ya, reason apa, tapi di sini kita lebih baik bermainnya emang disarankan di mindfulness untuk terapi panic disorder. Ya, jadi walaupun kita sudah belajar yang lain-lain, jangan salah, jangan langsung pakai terapi syukur ya. Kadang nggak kena ya, begini-gini kamu harus bersyukur, gini-gini nggak kena ya. Jadi kita harus mampir dulu tentang kedamaian. Nah seperti itu ya. Ya, nah ini contohnya. Kita bacanya dari bawah ya, bukan dari atas untuk menunjukkan bahwa kita naik energinya. Saya akui bahwa saya takut karena ya takut akan kecelakaan saat saya mengendarai mobil sendirian. Nah, saya sering menterapi yang begini nih, baik mobil atau motor ya, saat macet ya. Ya, saya tahu saya sedang menghadapi masalah berupa titik-titik. Nah, ini adalah kita harus tahu dulu ya, tahu dulu masalah kita akui. Nah, jadi tahap pertama adalah kita mengidentifikasikan force kita, masalah kita. Nah, ingat ya, kita sudah pernah belajar racun positif ya. Nah, racun positif itu kita sebagai orang tua, sebagai motivator itu kesalahan utama kita adalah kita tidak mengakui bahwa ada force ya. Nah, itu biasa lah. Nah, itu harus diabaikan ya. Papa juga dulu gitu, nanti lama-lama gue lewat kok. Nah, gitu ya, badai pasti berlalu. Enggak, ya. Semua harus didefinisikan dulu masalahnya apa. Kapal bocor harus tambal dulu, disumbat ya, ember bocor dan sebagainya. Ya, jadi akui dulu ya. Nah, saya akui bahwa saya ya melakukan kesalahan dan sebagainya ya. Saya sadar ujian ini cukup berat. Nah, itu force. Nah, bagaimana naik ke energy acceptance ya? Nah, kita harus menerima. Saya menerima kondisi saya saat ini, gitu ya. Saya ikhlas, rela, ridho apa yang telah terjadi, nah, gitu ya. Nah itu begitu kita lega gitu ya, ada di acceptance, kita sudah naik energinya ke power acceptance, nah gitu ya. Nah, kadang-kadang yang otak kirinya kuat ya, atau yang tipe melankolis ya, sebelum naik ke peace dia perlu alasan boleh ya, karena kalau saya gini terus saya bisa menjelakakan diri saya atau diri orang lain ya, kalau saya gini terus. Nah, ingat ya tadi lagi nyetir tiba-tiba panik dan sebagainya. Nah, bisa juga reason ya, menggunakan aspek ketuhanan ya, memastikan engkau yang menguasai seluruh alam semesta gitu ya, boleh. Bisa juga kita naik lagi ke saya mencintai diri saya dan sebagainya. Nah ini ya, tapi kalau mau langsung juga boleh ya, mau langsung juga boleh ya. Tempat kondisi membuat saya damai, pikiran hati, pikiran dan jiwa saya. Nah, atau kita langsung masuk ke tempat kedamaian, kita hirup udara, kita lihat kiri kanan dalam visualisasi kita seperti itu. Kalau mau dilanjutkan boleh ya, kalau kita mau naik ke enlightenment ya. Enlightenment itu udah aspek ketuhanan ya, dengan rasa syukur, dengan apa-apa. Tapi poinnya tetap force, acceptance, peace gitu ya. Ini saya cuma melengkapin aja. Kebetulan kemarin kan ngebahas ini yang masalah COVID ya. Nah, ini akan dibahasnya sekarang. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya poinnya cuma di force, acceptance, sama peace. Tapi kalau mau mampir lagi boleh ya. Jadi kadang-kadang kalau yang otak kiri banget ya, membutuhkan reason ya, atau yang melankolis yang detail ya. Ingat empat karakter dasar manusia ya, koleris, melankolis. Nah, melankolis ini butuh yang detailnya apa sebabnya yang saya seperti ini gitu loh. Dia menerima. Nah, jadi sini tahapannya. Jadi kita mundur, lihat ya, dari sini ketakutan, menerima, damai. Ya, dari sini ketakutan, menerima, damai. Ya, di sini tempat kedamaian. Ya, kita semua juga tahu ya. Kita tutup mata, kita masuk ya dalam visualisasi kita. Nah, ini cocok orang bisa melakukan visualisasi ya. Nah, yang tipe visual, dia bisa tutup mata, dia masuk ke tempat kedamaian dia sukai, yang dia pilih. Ada yang suka di pegunungan, ya. Ada yang suka di tepi pantai, ada yang suka di tepi danau, air terjun dan sebagainya. Nah, tempat kedamaian itu kita pilih, ya. Nah, kita sudah pernah belajar tentang pintu masuk ya, learning style, ya.
atau 3 tipe komunikasi. Ya. Kalau kita tipe visual, ya kita suka pemandangannya. Kalau di pegunungan pemandangan indah hijau ya. Kalau di pantai kita lihat lautan luas. Ya. Tapi kalau suaranya, pantai kita tenang dengan suara deburan ombak. Kalau di gunung desiran angin ya. Kalau tipe kinestetik rasanya mereka menyukai sejuknya udara pegunungan. Kalau di pantai sejuknya atau hangatnya semilir air, semilir angin dan sebagainya. Nah, itu mindfulness melalui apa yang kita suka, yang kita pilih. Jadi tempat kedamaian kita pilih ya. Tempat kedamaian juga kita sudah belajar di basic NLP ya. 5 dan 6 gitu ya. Dan sebagainya. Bisa juga kita melakukan timeline hipnoterapi ya. Jadi yang sudah belajar Circle of Excellence ya, kita bisa ingat ya, Circle of Excellence ada 3 kotak ya. Kotak sekarang, kita lihat ubin kita ya. Ini ubin kita sekarang, kita maju ke depan, selangkah ke depan itu masa depan, kita mundur ke masa lalu. Nah, sekarang kita majunya ke masa depan ya. Jadi kita maju selangkah ke masa depan ya. Kalau yang kelas basic kita bisa melakukan Circle of Excellence-nya, kita buang-buang-buang, negatifnya jatuh ke lantai. Nah, jadi yang kita buang nih khusus tentang rasa takutnya ya. Ya, boleh juga kita melakukan grounding ya. Kita buang, kita grounding. Nah, yang sudah intermediate dengan advance beruntung ya. Kita bisa mendefinisikan pada niat kita ya. Jika kita terkena panic disorder ya, yang saya izinkan masuk adalah energi-energi yang bisa membuang rasa takut saya. Dan energi-energi yang membuat kedamaian pada hati, pikiran, dan jiwa saya. Nah, itu boleh ditambahkan 2 kalimat itu ya. Saat kita membuat quantum shield. Nah, jadi kita diuntungkan kalau yang sudah pernah kelas intermediate sama advance ya. Nah, itu akan terbuang terus-menerus sehingga penyelesaian masalah untuk panic disorder dan anxiety disorder kemarin juga lebih mudah dan lebih cepat karena berlangsung otomatis terus-menerus selama 24 jam ya. Boleh juga dengan pernapasan sadar ya. Dengan pernapasan sadar, nah yang ditarik adalah rasa kedamaian ya. Ya. Jadi pas kita narik napas ya, kemarin kan kita menarik rasa syukur ya. Alhamdulillah saya bersyukur hari ini saya masih dikasih udara gratis ya. Boleh kita membandingkannya, sementara orang lain di rumah sakit udaranya mesti bayar ya. Sehari 168 juta. Nah, di sini yang kita fokuskan adalah rasa damai ya, rasa nikmat ya. Nah, udara ini membuat jantung dan paru-paru seluruh dada saya damai, tenang. Nah, jadi perbedaan fokusnya antara pernapasan sadar yang lain dengan yang panik. Nah, gitu ya. Nah, pas kita membuang nafasnya, ya, dulu kan kita membuang semua negatif ya, negatif di kepala, di hati ya. Nah, sekarang khusus karena kita topiknya tentang panic disorder, kita membuang rasa takutnya ya. Apakah takut itu ada di pikiran kita? Oke, kalau ada di pikiran kita, kita buang bersama dengan hembusan napas. Ya. Kalau rasa takutnya di dada kita buang bersama dengan hembusan napas. Bisa jadi rasa takut di seluruh tubuh ya, atau tangan aja ya. Ciri-cirinya adalah dia bergetar ya, bergetar apa-apa gitu loh. Boleh. Apakah hanya di tangan aja atau kaki aja atau seluruhnya? Kadang-kadang yang bereaksi tidak terkendali hanya parsial ya, hanya tangan saja ada atau hanya kaki saja ada gitu ya, atau bisa seluruhnya, tapi jarang seluruhnya, biasanya parsial ya, tangan aja atau apa-apa gitu loh. Ya kemarin saya tangan tuh ya apa, nyilet ya, anak SMP kelas 8 ya. Nah, dia nyilet, nah seperti itu karena orang tuanya terkena kasus dan meninggal di tahanan, nah seperti itu ya.
Nah, kemudian disarankan dilakukan pada ruangan terbuka yang luas. Ingat ya, kenapa ruangan terbuka? Karena yang kita buang adalah force negatif ya, yang bisa menulari orang lain di sekitar kita ya. Di sini kan kita semua sudah belajar tentang energi ya, energy force-nya. Jadi sama ya, tarik napas dalam 5 hitungan, tahan 3 hitungan, buang napas 5 hitungan dan sebagainya ya. Nah, ingat pas nariknya kita hadirkan rasa damai ya, tenang. Rasa damai itu mengalir sehingga pikiran kita damai, mengalir sehingga rasa kita damai, hati kita damai, jiwa kita damai, seluruh tubuh kita damai, gitu ya. Teknik-tekniknya lain juga boleh ya, tapping ya. Kita niatkan itu adalah untuk mengurangi atau menghilangkan rasa takut, boleh ya. Pas kita buang napas terakhirnya kita buang dengan ketakutannya, boleh. Ini semua udah kita pelajarin ya. Boleh, silakan pilih yang cocok bagi kita ya. Biasanya kalau yang bukan tipe visual ada kesulitan untuk memvisualisasikan kayak kemarin ya. Ke tempat kedamaian bagi beberapa orang sulit. Dia berada dalam mata tertutup, berada di lereng gunung. Yang dia suka itu sulit karena dia bukan tipe visual. Nah, caranya adalah dia buka mata, lihat gambar. Ya, apa gambar lihat di handphonenya atau di layar komputer, caranya begitu. Atau dia melihat sesuatu yang dia sukai betul-betul ada di hadapan mata dia ya, akuarium dan sebagainya. Nah, kalau jadi teknik kalau kita bukan tipe visual ya kita bisa menggunakan teknik yang menggunakan tapping, short tapping ya, atau full tapping seperti ini sama ya. Pas titik niatnya kita mengurangi rasa takut, gitu ya. Kemudian pas buang napas terakhirnya adalah kita melepaskan rasa ketakutan itu. Nah, kalau kuantum warna kita mainnya fokusnya di hijau. Ya, untuk ketenangan, kesegaran, ya, kedamaian. Nah, itu kita fokus dulu di hijau ya. Nah, jadi lihat ya di sini panic disorder ini spesifik ya. Kita sudah belajar sebelumnya semuanya tapi spesifik ya tentang rasa takut dan rasa damai. Itu yang kita mainkan ya. Kita rasa takut kita damaikan, kita tenangkan hati kita. Di sana dada itu semuanya ada jantung ya, ada hati ya. Ada paru-paru ya, hati itu di perut atas ya. Jadi jantung dan paru-paru kita masukkan dengan energi damai. Warna hijau itu kan tentang ketenangan ya, alamiah. Hijau itu warna alamiah gitu ya. Nah, kita kalau bermain dengan kuantum warna, sekali lagi kuantum warna ada yang japrik saya kesulitan warna tertentu, ya udah berarti bisa pakai teknik yang lain ya. Jadi bisa jadi dari 7 ini pas nila nggak ketemu tuh, boleh kalau nggak ketemu pakai putih aja. Jadi saya ulangin aja ya. Nah, kalau emang mau menggunakan kuantum warna, kalau dalam keadaan mata tertutup sulit memvisualisasikan, membayangkan warna hijau, ambil aja warna putih, boleh, gitu, boleh ya. Nah, teknik-tekniknya lain juga udah boleh ya. Nah, ingat kuantum syukur itu ada satu paket ya. Nah, kuantum syukur itu bisa membawa bahagia. Nah, sekarang kalaupun kita menggunakan kuantum syukur, kita ambil juga energi kedamaian ya. Kita sekarang bersyukur ya Indonesia damai ya, gitu misalnya, tidak dijajah oleh penjajah ya. Jadi seperti itu. Nah, kita ngerasa damainya di rumah kita, damai, tenang ya. Kita bersyukur berlindung di dalam rumah kita ya, sehingga terlindung dari kejahatan dan sebagainya ya. Membuang ketakutan juga ya. Jadi pas kita circle of excellence ya, ini dasar NLP ya. Yang NLP itu kan tidak belajar grounding ya. Nah, jadi kita ngebuang negatifnya ke lantai boleh. Circle of excellence boleh juga kombinasinya saat kita mandi pakai pancuran ya. Boleh pancuran air hangat, kita bayangkan semua ketakutan kita luntur keluar dari tubuh kita dan mengalir masuk ke saluran pembuangan, boleh ya. Pas wudhu kan sebenarnya circle of excellence juga ya. Dosa-dosa itu hilang, keluar bersama dengan tetesan darah, tetesan air wudhu yang terakhir. Nah, anchoring juga boleh ya. Yang ikut anchoring, ingat ya, kita bisa
bisa menekan tombol ini, tombol ketakutan kita, ya. Terus kita tabrakan dengan tombol rasa damai. Nah, kalau lupa-lupa ingat ya, nanti bisa kita diskusikan lanjut di WA group ya. Kita menggunakan anchoring. Anchoring bagus ya, termasuk bagus kita tabrakin. Nah, yang sudah mempelajari edit submodality ini hebat banget nih. Edit submodality ini hebat banget untuk mengedit rasa takut kita ya. Apakah besar, ya, luas, dekat, berwarna, apakah jelas atau buram, apakah ada suaranya dan sebagainya. Kita edit ya. Kita tekan, ada tombol di lutut kanan kita dan sebagainya ya. Kalau ada pertanyaan kita bisa bahas lagi nanti di WA grupnya. Nah, kalau pilih audio brainwaves, pilihlah yang nuansa-nuansa kedamaian ya. Kalaupun lihat di YouTube bisa dipilih yang tentang kedamaian. Tapi lapor saya dulu, nanti saya periksa dulu ya. Kadang-kadang suka ada muatan-muatan ya. Jadi belum tentu yang ada di YouTube itu yang free itu bebas. Suka ada muatan virusnya di dalamnya yang terprogram ke kita. Nah, kebetulan yang audio brainwaves yang untuk brain health itu cocok ya, karena ada nuansa kedamaian ya. Ada suara tenang, hujan, kodok, petir. Kecuali orang yang ada fobia tentang petir, nah itu mungkin tidak cocok ya. Dia pernah suatu masa lalu tersambar petir atau dia lihat orang tersambar petir atau meninggal tergelepar-gelepar di depannya, itu tidak cocok ada suara petir. Tapi umumnya ada brain untuk brain health itu kayak kita kan tenang ya. Kita kalau tidur suasana hujan. Ya. Di sini yang sering ya sudah melakukan 21 hari audio brainwaves ya. Nanti lihat ya. Kadang-kadang tanpa musik pun kita bisa tidur. Kita ulang suara hujan itu, suara kodok itu dalam pikiran kita dan kita nggak lama tidur. Boleh dicoba. Jadi kita sudah tidak tergana. Itu makanya perlunya 21 hari. Ya, sama seperti kita mengulang-ulang lagu ya. Habis itu terngiang-ngiang aja lagu itu. Ya, padahal kita nggak pernah ngafalin ya. Nah, gitulah. Nah, sama kita sudah pernah belajar grounding tadi sudah kita bahas ya. Nah, kita niat ulang untuk menarik kedamaian. Ingat ya, pas kita quantum shield kalau bisa dicatat ya apa-apa. Nah, di sini kan kita akan menambah kan, kita mengedit niat kita pas bikin quantum shield ya. Oke. Saya izinkan energi yang bisa membuang rasa takut saya terhadap. Nah, ditambah lagi saya menarik energi yang saya izinkan adalah energi yang membuat damai pikiran, hati, dan jiwa saya. Boleh ditambahkan 2 itu. Nah, nanti kita bisa silakan mengulang lagi pas membuat quantum shield-nya. Nah, kalau sudah grounding otomatis sudah tenang ya. Kita pasang itu udah ya, jadi misalnya kita punya ketakutan depresi atau ketakutan yang tinggi, itu boleh dikikis pelan-pelan oleh grounding otomatis kita. Nah, itu nilai tambah jika sudah mempunyai grounding otomatis. Ya, inilah saat kita berubah ya. Nah, jadi bisa jadi beberapa literatur ternyata kalau kita masalah keuangan tuh ya, itu bisa jadi karena kita ada masalah panic disorder ya. Karena kepepet apa-apa, tiba-tiba jalan ini dia akan ngambil yang lain. Nah, itu bisa juga seperti itu. Ya. Silakan ada pertanyaan. Materi sudah selesai. Ya, Bu Mercy, silakan. Maafin agak berisik. Oh ya, silakan ya, nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan silakan. Ini terkait tadi dari fear kemudian ke acceptance dulu. Yeah. Nah, di bawah acceptance itu kan sebetulnya ada tahapan keberanian, kenetralan, dan kesediaan. Maksud saya kenapa apakah bisa kita melewati tahapan itu seperti apa gitu dari mulai yang level bawah dulu gitu, Coach? Oke, bisa loncat Bu Mercy, bisa loncat, nggak perlu ngasih itu, bisa loncat, bisa loncat. Kalau misalkan melewati seperti lewat itu sebenarnya
gimana ya aplikasinya, Coach? Keberanian itu maksudnya seperti apa untuk misalkan kita melewati. Oh, oke. Nah, pertanyaan bagus ya. Nah, jadi pernah ada saya pernah nanganin orang yang kena panic attack ya, panic disorder karena pernah ngalamin kecelakaan ya. Setelah itu 15 tahun tidak berani tidak berani nyetir lagi. Nah, dia perlu ketenangan. Ya, ketenangan. Jadi dia levelnya adalah naik dulu, level yang lebih tinggi ya. Levelnya adalah menerima, habis itu tenang. Nah, begitu dia sudah tenang, dia boleh ngambil energi keberanian. Nah, dia mulailah nyetirnya aman-aman dulu ya, dekat-dekat dan nyetirnya itu ada pendamping di sebelahnya gitu ya, ada istrinya ya, ada anaknya atau apa-apa itu boleh. Nah, jadi dia ngambil di level keberanian. Nah, jadi termasuk untuk keberanian berubah. Nah, itu adalah adanya di situ. Tapi intinya adalah tadi saya mencoba menyederhanakan ya. Kita tidak usah melaluikan itu. Sama seperti kita kan kadang-kadang langsung bersyukur ya. Nah, itu bersyukur itu kita langsung naik ke atas. Langsung naik kita langsung ada di level enlightenment. Jadi boleh aja kita langsung mengambil. Nah, anak kita kan kalau senang main game atau main bola itu langsung dia ada di energy joy. Energy joy. Kadang-kadang reasonnya kita nggak tahu ya, tapi dia senang aja melakukan itu. Gitu. Jadi boleh Bu Mercy kalau mau loncat-loncatnya boleh. Oh, jadi cara solusinya itu sebenarnya tergantung dari sisi kenyamanan kita, mana yang lebih bisa kita terima dari setiap orang gitu ya, Coach? Ya, tapi pintu masuknya harus masuk ke acceptance dulu, Bu Mercy. Oh. Nah, itu udah syarat mutlak. Ya, gitu lah. Kayak kita berdua kan kita ada masalah, kita harus menerima dulu kan? Kita terima takdir, Bu Mercy. Harus diterima. Ya, rukun iman ke-6 kan? Nah, seperti itu. Harus diterima. Nah, pas kita menerima itu, kita naik ke level energy acceptance. Gitu. Kalau kita tidak menerima itu, langsung naik ya. Negatif itu toxic positivity. Bisa jangan-jangan kita terjebak di situ racun positif ya. Negatifnya itu masih terbungkus. Tidak kita akui. Oh, gitu. Ya. Terima kasih, Coach. Sama-sama Bu Mercy. Nanti ada pertanyaan boleh lanjutin di situ ya di WA Group. Yang lain silakan. Belum ada masalah di panic disorder ya, tapi bisa jadi kita ada atau di orang di sekeliling kita ya. Atau mungkin nanti di cucu kita ya. Karena nanti di sini kurvanya secara statistik terus naik ini ya. Masalah mental, kesehatan jiwa itu terus naik ya, anxiety, panic ya. Yang udah jelas naik tuh ADHD ya, attention deficit disorder, hyperactive disorder. Nah, itu udah jelas naik ya, kebanyakan dari ini ya, kapan-kapan kita ngebahas di sana. Tapi anxiety dan panik ini terus naik gitu ya. Karena apa? Apalagi sekarang di amplify dengan masalah COVID. Nah, COVID efek berantai, di amplify lagi masalah keuangan, di amplify lagi masalah lainnya, pekerjaan dan sebagainya. Masalah akhirnya efek domino lagi masalah kesehatan dan sebagainya. Silakan, kalau nggak ada saya tutup cepat ini Zoom-nya. Mas Rari mau nanya. Ya silakan ya Pak Yani. Itu saya punya keponakan istilahnya trauma atau fobia ya kali ya. Pokoknya sama ayam takut banget gitu. Padahal ayam kecil sekalipun dia langsung istilahnya sampai naik ke atas meja atau bagaimana. Terus saya juga punya tetangga bukan ayam tapi kucing. Kalau ngelihat kucing tuh udah kayak apa tahu gitu. Nah ini tadi dengan penjelasan yang hari ini nih kira-kira bisa dikaitkan ke yang mana dan itu bisa disembuhkan nggak ya seperti itu? Ya, kalau ya Pak Yani ya, kalau dia tidak ada reaksi berlebihan, belum masuk ke panic disorder, gitu ya. Nah, jadi di situ Pak Yani sudah belajar anchoring, sudah belajar edit submodality, bisa pakai teknik itu.
bisa pakai teknik anchoring ya. Nah, kita pakai titik ini ya. Titik ini dia takut ya. Titik ini dia ini kita bisa tabrakan atau bisa digeser ya. Nah, atau pakai edit submodality ya. Rasa seperti itu. Boleh dipraktekkan seperti itu. Ya, tapi kalau berarti tangannya orang itu ya kita ituin. Ya, jadi pertama kali titik bukan tangannya kita kan? Bukan tangan dia. Ya, saat dia lagi puncak-puncaknya rasa ketakutan fobia itu, tekan di salah satu titik di tangan kanannya kan, gitu kan ya. Nah, selama 10 hitungan, ya. Kapan-kapan kalau dia nekan ini, maka muncul rasa takut dia akan fobia itu akan ayam. Nah, itu adalah titik pertamanya anchor ya. Titik keduanya adalah di sini bahwa dia tenang, damai atau berani boleh ya. Nah, jadi di sini bukan materinya panic disorder ya. Nah, kita pakai titik berani ya. Kita saat itu kita lagi berani apa sih kita hadirkan ya. Atau kita tenang aja. Tenang aja. Nah, pas tenang itu dihadirkan di titik ini. Habis itu kita tabrakan ya. Ingat ya anchoring ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yang ketakutannya kita lepas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lepas. Yang ini kita bersihkan. Ya. Nah, begitu dia terkena fobia ayam, langsung tekan titik yang kedua ini. Dalam hitungan 1 detik fobianya hilang saat itu. Gitu ya. Nah, terus-terusan kita yang melakukan atau kita melakukan terhadap orang tadi, terhadap anak tadi. Ya. Tolong hadirkan, bayangkan fobia terhadap ayam ya. Lagi takut-takutnya, lagi puncaknya kita tekan 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, titik ini sudah program rasa takut dia terhadap ayam, rasa fobia dia. Gitu kan ya. Nah, sekarang hadirkan yang membuat dia tenang, membuat dia berani atau apa-apa. Ambil suatu peristiwa yang dia sudah pernah, pokoknya dia lagi berani-beraninya aja gitu ya. Gitu loh. Anaknya usia berapa gitu ya. Nah, lagi itu kita program. Nah, habis itu kita tabrakan, disebut dengan collision anchoring. Nah, jangkar ini kita tabrakan. Nah, jangkar ini tabrakan, ya hitungan ke-10, ini 10 detik dilepas, di sini 20 detik. Maka yang dominan yang ini. Kalau sudah ini dilepas. Gitu loh. Nah, itu kita menggunakan teknik anchoring. Kita sudah belajar teknik anchoring, nanti boleh kita bahas lagi. Nah, atau boleh kita menggunakan, ingat edit submodality ya. Ingat di atas lutut paha kanan kita. Ya, coba bayangkan ayam itu ada di hadapan kita. Besar atau kecil? Besar. Jelas atau buram? Jelas. Ya, berwarna atau hitam putih? Berwarna. Ada suaranya atau tidak? Ada rasanya atau tidak? Ada, saya ketakutan banget ya. Nah, gitu loh. Ada dan sebagainya. Oke, kita tekan. Nah, sekarang begitu kita tekan tombol ya, yang tadi dekat dia menjauh ya. Dia lagi menjauh. Nah, habis itu tekan tombol yang tadinya jelas jadi buram ya. Habis itu kita tekan tombol yang tadi berwarna jadi hitam putih ya. Nah, habis itu kita tekan tombol yang tadinya ada suaranya jadi sunyi ya. Habis itu kita tekan tombol yang tadi ada rasa takutnya jadi tenang ya. Nah, habis itu tombol terakhir adalah dia hilang ke belakang. Nah, itu edit submodality. Dan itu hebat. Enak ya kita bisa mengedit. Nah, latihanlah seperti itu untuk keponakannya Pak Yani biar keahlian kita tentang edit submodality itu tinggi ya. Penjahat itu sering melakukan edit submodality terhadap kita ya. Jadi begitu kita lagi berkendara malam-malam ya, motor pertama nyusul, dia nggak tahu kan kita di dalam Pak atau Ibu kan, kempes ban belakang kan, nunjuk. Tapi kita nyetir kan biasa aja kan, enggak nih, kita masih ada khawatir bahwa ini kejahatan ya. Oke. 2 menit kemudian ada motor lain yang nyusul, nunjuk sama. Nah, kita mulai ragu kan. Nah, pikiran kita sudah mulai diedit nih. Jangan-jangan benar ya, dengan ban belakang saya ada masalah. Nah, yang ketiga,
gitu ya. Ada begitulah. Nah, di situ kita edit 3 kali, bener nih fixnya. Kita berhenti, udah bisa dirampok. Makanya tipsnya adalah nggak apa-apa hilang satu pelek atau satu ban, ya kita berhenti aja masuk ke pos polisi atau ke hotel dan sebagainya yang kita parkir dekat satpam, kita lihat, kita ganti ban. Nah, seperti itu. Jadi banyak melakukan edit. Nah, kita masuk ke supermarket tuh diedit terus. Nah, bahasa-bahasa iklan kita melakukan edit. Nah, salah satu teknik terbaik untuk panic disorder adalah edit submodality. Dilatih ya. Dilatih ya, kita sudah belajar itu semuanya dilatih aja, dilatih terus. Ya, demikian Pak Yani. Tadi yang lanjutin yang masalah ayam tadi, kalau misalnya kita melakukan itu kan berarti si keponakan harus membayangkan istilahnya dia lagi ada ayam di dekatnya. Betul, kan gitu. Kalau misalnya tidak dibayangkan tapi ada ayam beneran kita letakkan di sekitarnya, kira-kira mungkin nggak itu kita lakukan? Agak sulit nanti pas tesnya ada ayamnya dia bereaksi atau enggak, gitu loh. Saya dalam kelas yang offline kadang-kadang ada orang takut kucing ya. Begitu ada kucingnya, setelah dia melakukan itu ya, dia pegang udah nggak apa-apa, atau ketakutannya berkurang, gitu ya. Atau yang tadi tidak berani nyetir karena pernah tabrakan yang habis merenggut jiwanya ya, lama-lama dia udah mulai tenang. Nah, tapi saat itu dia melakukan visualisasi, karena kalau visualisasi bisa diedit ya. Kalau dengan tampak muka nggak bisa diedit, tapi kalau visualisasi bisa diedit ya. Tadi gambar ayamnya jelas ya, berwarna kereng. Begitu kita tekan tombol dia langsung hitam putih, kan sudah bisa kita edit. Tapi kalau kita mata terbuka nggak bisa kita edit ya. Udah hitam putih masih jelas tuh. Nah, begitu kita tengah jadi buram, jadi bertahap gitu ya. Nah, atau yang paling terakhir boleh ya, kan tadi kita pakai terbang. Paling terakhir kita foto itu udah jauh kecil, begitu kita tekan tiba-tiba jadi hancur, jadi abu, terbawa angin boleh juga. Jadi terakhirnya selain terbang boleh juga dibikin hancur jadi abu. Asik loh, edit submodality asik, dicobain ya. Semua yang ada di sini yang pernah belajar edit submodality cobain aja, termasuk dulu untuk diri kita ya. Kita edit, mudah ternyata. Kok begitu gampang ya, seperti itu mengedit itu. Praktek gitu. Tadi titik yang di tangan tadi yang anchored sama yang di atas lutut yang edit submodality itu harus tepat titiknya atau kira-kira? Oh, boleh mana aja. Boleh mana aja. Kita pakai titik lain juga boleh. Tadi misalnya di tangan tadi. Ya, kalau yang di tangan itu disebut dengan collision anchoring. Jangkarnya ditabrakan, ya. Jadi rasa fobia dan rasa damai itu ditabrakan sehingga netral, ya. Nah, karena netral itu kemudian yang fobia dilepas, ya, tombol itu dilepas, makanya tinggal habis netral dia naik ke damai, boleh. Nah, yang di sini coba nanti buka lagi materinya, collision anchoring. Nah, gitu ya. Sedangkan yang kita tekan tombol di paha kita, paha kanan di dekat lutut itu disebut dengan edit submodality. Bukan materi yang edit submodality. Itu hebat edit submodality itu. Ya, kita belajar untuk mengedit diri kita ya, anak kita atau siapapun ya. Nah, mumpung ada kasus, praktek aja Pak Yani, mumpung ada kasus. Kita perlu kasus. Habis itu seeing if believing-nya ternyata jalan ya. Nah, seperti itu. Makasih Coach. Sama-sama ya. Yang lain? Satu pertanyaan lagi, silakan. Mas Ari, boleh saya? Boleh, silakan Mbak Nani ya. Ini mungkin case-nya itu sebenarnya meneruskan yang lama saya sudah pernah sampaikan ke Mas Ari ya. Cuman kalau tadi saya lihat, jadi kan saya belum bisa mendapatkan waktu untuk bisa ketemu begitu. Sebenarnya saya sangat ingin seperti yang saya sudah sampaikan di WA. Mudah-mudahan satu saat bisa. Jadi masih objeknya sama adik saya itu. Jadi pada kondisi tertentu kan dia naik turun ya. Betul. Nah, kalau misalnya dalam kondisi yang agak peak begitu, paling tidak mengurangi sedikit kalau misalnya dari jarak jauh, apakah
apakah misalnya bersama-sama begitu dengan saudara beberapa begitu itu bisa menambah kekuatan? Satu itu pertanyaan. Yang kedua, kalau dari teknik-teknik yang tadi itu memang tidak bisa ini, tapi paling tidak sedikit mengurangi tensitasnya gitu, Mas Ari. Yang efektif apa? Edit submodality itu? Oke. Ya. Mbak Nani, kalau edit submodality kita harus ketemu orangnya gimana? Iya. Harus ketemu. Tapi kan tadi ceritanya. Harus ketemu. Iya, tadi saya lihat caranya harus ketemu. Ya, kalau nggak ketemu, nggak bisa ketemu. Mbak Nani kan udah level advance kan? Sapu aja. Sapu aja sekali ya. Nah, gitu ya. Terus yang nanti, kemarin nih. Ya, 3 kali sehari ya, nanti sekitar makan siang kita sapu lagi. Gitu ya. Nah, sapu itu modalnya yakin. Kedua, kita bisa niat yang kita sapu itu apa. Jadi bisa spesifik. Apa yang kita buang, energi atau rasa apa yang mau kita buang. Ya. Nah, untuk meningkatkan keyakinan, berlatihlah dengan orang lain di sekitar sana ya. Dengan timbangan. Termasuk yang positif. Ya. Jadi misalnya Mbak Nani punya teman Mbak kemarin siapa yang sekelas di Surabaya tuh yang Dewayanti ya? Ada Mbak Indah. Oke, gitu ya. Nah, Dewanti ya. Mbak Dewanti kan. Mbak Nani sama Mbak Dewanti tandem ya, pakai ngitung pakai timbangan ya. Gitu ya. Timbangan. Ya, oke. Mbak Dewanti tekan sebelum dikirim berapa? Ya misalnya 10 kan. Habis itu kita kirim energi ya, boleh pakai tepukan, boleh pakai cubitan kan. Nah, misalnya dia jadi 15 kan. Nah, kita melakukan grounding. Nah, biasanya kan kita grounding force ya. Tapi kan kita bermain-main. Kita niatkan energi yang barusan saya kirim, saya buang lagi sampai ke pusat bumi. Turun. Ya, kemarin waktu kelas intermediate kan saya sudah melakukan itu kan. Kirim, buang. Nah, begitu juga dengan kita bermain-main, dia ada lagi gini-gini, ada force, kita buang, turun. Nah, kalau kita sudah punya keyakinan, udah kita gini aja tinggal bermain-main aja. Nah, pagi, siang begini. Nah, itu kita bermain energi karena kita tidak bisa mendekatin, yang kita bisa. Nah, itu hanya bisa dilakukan kalau kita sudah intermediate atau advance. Karena apa? Karena kita sudah menggrounding sehingga pas kita kirim, force kita tidak terkirim. Nah, itu punya masalah kalau kita tidak punya ilmu grounding ya. Nah, pas kita ngirim, force kita ikut kekirim. Nah, jadi khusus untuk itu karena tidak pernah ketemu, yang kita bisa lakukan adalah energi, Mbak Nani. Kirim sama buang. Kirim sama buang. Seperti itu. Tapi syukur-syukur insya Allah kapan bisa ketemu kita sudah bisa praktekkan edit submodality atau yang anchoring tadi. Ya. Anchoring. Atau tadi menggunakan teknik terapi linguistik yang tadi ada di contoh ya. Bisa nggak di skripnya? Saya akui bahwa saya begini. Dia harus mengakui. Atau Mbak Neni bantu bikin skripnya ya. Kan tahu masalah dia kan ya? Saya akui saya punya masalah ini. Tahu. Saya akui saya punya masalah. Kita bikin skripnya. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita naik ke energi penerimaan ya. Saya terima, saya ikhlas bahwa emang saya begini, keadaan saya begini. Begitu dia sudah menerima, dia sudah naik ke level acceptance. Yang menjadi masalah kan dia nggak nerima kondisi saat itu. Nah, gitu loh. Tapi begitu dia itu gitu. Nah, itu belajar. Dia belajar. Siapa tahu dia bisa ya. Nah, dia belajar. Begitu dia menerima. Ya, mungkin tahap satunya seperti tadi Mas Ari sampaikan, sapu dulu dalam posisi dia, karena posisinya itu kan enggak seperti tadi kalau yang acceptance tadi, dia itu dalam posisi tidak mau menerima karena juga tidak merasa seperti saya sampaikan. Jadi saya akan coba itu dulu seperti tadi yang Mas Ari sampaikan. Coba latihan lagi. Ini mungkin nggak banyak latihan soalnya. Terima kasih Mas Ari. Sama-sama Mbak Nani. Jadi latihan itu perlu ya untuk menimbulkan belief kita. Kepercayaan. Ternyata works ya. Ternyata jalan ya. Nah, gitu loh.
Kalau saya udah yakin, saya udah begini-gini aja gitu ya. Kalau nggak percaya, ukur aja. Makanya kita ini kan kayaknya bermain-main ya. Ingat, intermediate sama advance itu kayaknya bermain-main nih. Tapi hasilnya besar. Tapi saya kemarin saya nyoba, Mas Ari, nyoba untuk diri saya sendiri. Saya kan pertamanya bukan nggak yakin, kok gampang ya gitu kan ya, waktu Mas Ari ceritakan pluk gitu, tak udah nggak usah pikirin pluk gitu. Beberapa 2-3 kali saya coba dengan memang niatan mau nyoba gitu. Tapi itu ngefek, ternyata yang putar bola connect itu, jadi bisa dari yang posisi ada ngadapin sesuatu yang tiba-tiba saya belum siap karena topiknya itu tiba-tiba juga. Kemudian saya gimana nggak ada cara buat lari begitu ya, kemudian coba itu yang teknik itu ya nanti saya akan latihan lagi, Mas Ari. Terima kasih. Sama-sama ya, saya pas kelas offline ya, udah dari 2009 atau saya mulai intermediate itu kalau nggak salah 2011-an ya. Saat itu dua rombongan, satu dari rombongannya Chef ya, Spiritual EFT, satu rombongan besar dari Reiki ya. Begitu dia ikut kelas intermediate sama advance, dia bingung, udah cuman gini aja. Iya udah, cuman gini aja. Nggak percaya, cuman gini aja gitu. Ya gitu. Iya, itulah gitu loh. Jadi ada orang kadang-kadang modul ditambah-tambahkan jadi modulnya besar. Saya kebalik ya. Modul 4 hari saya bikin cuma 10 menit. Nah, seperti itu aja. Ya cuman gitu aja ya, gitu kan. Iya, ya bisa jangan. Habisnya dia pakai, yang lainnya nggak dipakai lagi. Tapi saya bilang dipakai lah. Yang lainnya udah dipelajarin, dipakai lah. Kadang-kadang kita perlu mengombinasikan seperti itu Mbak Nani. Iya. Makasih. Nah, sama-sama. Oke, kita udah lewat. Kalau ada mau ditanyakan sekarang atau kita diskusikan ini. Oke, kalau nggak ada, silakan dibuka ininya ya, kameranya bagian berkenan ya, kita melakukan sesi foto ya. Bagian berkenan, oke. Kita 3 kali ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya ya. Insya Allah mudah dipahami dan bisa dipraktekkan. Kita lanjut di WA Group ya. Mohon maaf ada kesalahan. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih, mari. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah situnya.